Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariyatul Jannah. Di sini saya sebagai konselor. Saya Alpin Nuri Humayroh dan saya sebagai klien. Baiklah, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Informasi Bimbingan dan Konseling dari kelas 5A dengan dosen pengampu Ibu Pakih Nurul Isra'i MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cuplikan video ini terjadi antara konselor dan klien, yang mana klien semalam mengirim pesan kepada konselor agar bisa bertemu untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi klien. Kemudian si klien, sebut saja namanya Alvin, mengirim pesan kepada konselor yang mana isinya, "Maaf Bu, mengganggu waktunya. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya. Saya ingin mengambil jurusan setelah lulus sekolah Bu, tapi saya bingung mau mengambil jurusan apa nantinya." Kemudian si konselor menjawab sambil bertanya, "Bingungnya kenapa Nak? Kalau Ibu boleh tahu permasalahan yang dihadapi itu apa?" Nah, si Alvin menjawab, "Apakah boleh Bu saya konsul dengan Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini?" Kemudian si konselor menjawab, "Boleh Nak, tapi kita konselingnya via online aja ya, dikarenakan Ibu sekarang lagi sibuk, jadi nggak bisa ketemu langsung untuk melakukan konseling ini." Kemudian si Alvin tadi menjawab lagi, "Iya Bu, jadi kapan Ibu bisanya mulai konseling via online-nya?" Alvin bertanya. Kemudian si konselor menjawab, "Sekarang juga boleh." Kemudian dijawablah oleh si klien, "Baik Bu." Nah, selanjutnya si konselor bertanya kepada klien, "Jadi kesepakatan untuk konselingnya Alvin mau berapa menit? Dikarenakan sebelum konseling kita harus menentukan berapa menit waktunya." Kemudian si Alvin menjawab, "Cukup Bu, 15 menit aja. Kalau lebih sedikit pun nggak apa-apa Bu." Terus si konselor menjawab, "Oke, kalau boleh tahu kabar Alvin gimana hari ini?" Kemudian si Alvin menjawab, "Alhamdulillah Bu, sehat." Nah, dijawab oleh si ibu konselor tadi, "Alhamdulillah, Alvin kan semalam chat Ibu mengenai kebingungan yang dialami Alvin. Kalau Ibu boleh tahu kebingungan yang bagaimana yang dialami Alvin sekarang?" Kemudian si Alvin menceritakan kebingungan yang dialami, yaitu jadi gini Bu, Alvin di sini bingung. Setelah lulus SMA ini Alvin mau memilih jurusan bimbingan dan konseling. Sedangkan teman-teman akrab Alvin beda jurusan, mereka memilih jurusan teknik sipil. Jadi Alvin merasa tidak ada teman Bu dalam pada saat kuliah mengenai jurusan bimbingan dan konseling tersebut. Kemudian si ibu konselor menjawab sambil bertanya, "Oh gitu, kalau orang tua Alvin setujunya ke jurusan mana?" Kemudian si Alvin menjawab, "Kalau dari orang tua sih Bu, sepakat kalau Alvin pilih jurusan bimbingan dan konseling." Terus ibu konselor bertanya lagi nih,
Nah, planning Alvin kan ke bimbingan dan konseling. Jadi Alvin ingin jadi guru BK ya. Kemudian Alvin menjawab, iya Bu, pengen jadi guru BK. Di sisi lain, teman akrab Alvin tadi memilih jurusan teknik sipil Bu. Jadi gimana ini Bu? Kemudian si konselor menjawab, nah dari teman sekelas Alvin ada nggak yang ngambil jurusan BK, bimbingan konseling ini, selain Alvin? Kemudian si Alvin menjawab, ada Bu, cuma 1 orang, itu juga nggak kenal dan Alvin nggak akrab Bu sama si dia itu. Kemudian ibu konselor bertanya, nggak akrab ya? Terus dijawab Alvin, iya Bu. Kemudian ditanyain lagi sama ibu konselor, terus awal pertemuan Alvin sama teman akrab Alvin di dalam kelas itu gimana? Coba awal mulanya gimana? Terus si Alvin menceritakan bahwa awalnya sih cuma teman biasa Bu, tapi sering waktu persahabatan itu semakin akrab dari waktu ke waktu. Kemudian si konselor menjawab, nah itu tahu, sekarang kan ada teman satu kelas yang ngambil jurusan sama Alvin, siapa tahu nantinya jadi teman akrab, walaupun awalnya emang Alvin tidak akrab dan tidak kenal, tapi kan seiring waktu pasti nanti kalian akan akrab dan kemungkinan kalian akan menjadi teman sampai kalian lulus kuliah nanti, dengan kan kalian sama jurusan. Nah begitu. Terus si Alvin menjawab lagi, iya juga sih Bu. Jadi Alvin ini masih sedikit bingung Bu. Ibu BK bertanya, Alvin di SMA ngambil jurusan apa? Alvin kan sekolah di SMA. Jadi di sini ibu ingin bertanya, jurusan yang Alvin ambil di SMA itu jurusan apa sih? Jadi kedepannya kita bisa menentukan. Nah di SMA Alvin ngambil jurusan IPA Bu. Alvin bilang kayak gitu. Terus ibu BK menjawab, di dalam BK atau bimbingan konseling biasanya ada yang namanya pohon karir, yang mana di pohon karir tersebut ada jurusan bimbingan dan konseling yang mengarah kepada guru atau dosen. Nah kita kembali ke permasalahan Alvin yang ingin menjadi guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Sedangkan di sisi lain, teman akrab Alvin mengambil jurusan teknik sipil yang nantinya akan bekerja di pemerintahan. Nah, kalau Alvin ingin menjadi guru, saran ibu Alvin ambil jurusan yang sudah jadi planning Alvin dan disetujui sama orang tua. Kalau masalah teman akrab, nantinya akan ada lagi. Seperti contoh, Alvin sebelum masuk SMA kan nggak punya teman awalnya. Tapi dari waktu ke waktu muncullah teman akrab Alvin yang biasanya Alvin sebut dengan persahabatan. Nah dari awal nggak kenal itu nanti akan menjadi kenal. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi seiring waktu insya Allah Alvin akan akrab dengan teman yang satu kelas Alvin, yang Alvin nggak kenal itu, nggak kenal dan nggak akrab gitu. Percaya aja seiring waktu insya Allah kalian akan akrab seperti yang telah ibu bicarakan. Terus Alvin bertanya lagi, iya juga sih Bu, tapi Alvin bingung menyesuaikan dengan teman baru itu, gimana ya Bu cara Alvin menyesuaikannya? Terus ibu BK menjawab, seiring waktu pasti Alvin bisa menyesuaikan diri Alvin dengan teman yang satu tadi. Toh Alvin dan teman akrab Alvin waktu SMA awalnya kayak gitu juga, nggak saling kenal, nggak saling memahami, dan nggak saling menyesuaikan. Tapi seiring waktu kan kalian bisa menyesuaikan diri pada masing-masing, sehingga kalian terbentuklah menjadi suatu kelompok atau gengs yang biasa dikenal. Nah, terus Alvin menjawab, jadi Alvin harus bisa ya Bu menyesuaikan diri. Kemudian si ibu konselor menjawab, iya harus bisa. Apa yang buat Alvin ingin menjadi diri Alvin? Karena menjadi diri sendiri itu lebih baik loh daripada
meniru diri orang lain. Kemudian si Alvin menjawab, jadi Alvin ingin menjadi diri sendiri Bu, bisa membahagiakan kedua orang tua Alvin, agar orang tua dan jurusan yang telah diambil Alvin nantinya bisa membantu mengatasi orang yang mengalami masalah Bu, terutama jika ada teman yang mempunyai masalah Bu, tapi tidak tahu dengan siapa ia akan membicarakannya. Nah, di situ Alvin akan berperan Bu. Kemudian si konselor menjawab, jadi itu yang menjadi alasan Alvin untuk menjadi diri sendiri. Kemudian Alvin menjawab, iya Bu. Nah, si konselor bertanya, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Alvin? Pertanyaan yang Alvin belum mengerti itu apa, misalkan boleh ditanyakan langsung. Kemudian si Alvin menjawab, alhamdulillah Bu, Alvin bisa mengerti. Nanti Alvin akan mengambil jurusan yang Alvin inginkan. Nah, Bu konselor bertanya, kesimpulan apa yang bisa Alvin ambil dari proses konseling individu ini? Dari awal kita chattingan sampai dengan sekarang. Ini Bu yang bisa Alvin ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, percaya diri dengan jurusan yang telah diambil. Yang kedua, menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ada kemauan yang disertai usaha untuk membanggakan kedua orang tua. Dan yang terakhir, dukungan dari orang sekitar. Terus Ibu konselor menjawab, betul sekali. Artinya, kebingungan Alvin sudah cukup untuk diatasi. Apakah Alvin bisa mengerti? Bu konselor bertanya kepada Alvin. Kemudian Alvin menjawab, alhamdulillah Bu, Alvin cukup mengerti. Kemudian Ibu konselor berkata, baiklah, tadi Alvin sudah memberitahukan tentang kebingungan Alvin dan sudah memiliki titik terang permasalahan yang Alvin alami dan cara mengatasi masalah tersebut. Nah, sekarang coba Alvin simpulkan cara mengatasi kebingungan Alvin tadi. Nah, Alvin menjawab, yang dapat Alvin simpulkan dari konseling ini Bu, ada beberapa poin Bu, seperti 1, percaya diri dengan jurusan yang telah diambil. Kedua, menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi, jangan meniru perilaku orang lain. Yang ketiga, ada kemauan yang disertai usaha untuk membanggakan orang tua. Dan yang terakhir yaitu dukungan dari orang sekitar. Kemudian Ibu BK menjawab, betul sekali. Rencana ke depan supaya lebih memantapkan Alvin untuk mengambil jurusan bimbingan dan konseling itu apa saja sih? Kemudian Alvin menjawab, jadi Bu, Alvin ini kuat dalam bidang guru Bu, dapat membantu permasalahan dan saling sharing tentang pengalaman gitu Bu, seperti tukar cerita. Biasanya kan ada teman-teman yang punya masalah dan ingin membicarakan kepada orang lain, jadi disitulah peran Alvin Bu. Terus Bu konselor menjawab, semoga rencana Alvin yang kuat ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga Alvin nantinya akan lanjut kuliah dengan mengambil jurusan yang Alvin inginkan, yaitu jurusan bimbingan dan konseling. Semoga kedepannya bisa lebih percaya diri lagi, tidak meniru apa yang diomongin orang lain, tetap menjadi diri sendiri dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Alvin menjawab, iya Bu, amin, terima kasih Bu atas bantuannya. Kemudian Ibu konselor menjawab sambil bertanya, Ibu ingin bertanya apa yang Alvin rasakan setelah melakukan konseling ini. Kemudian Alvin menjawab, Alvin merasa agak lega sih Bu, unek-unek dalam pikiran Alvin sudah terkeluarkan. Alvin sudah merasa nyaman setelah menceritakan permasalahan Alvin kepada ibu gitu. Kemudian si konselor menjawab, alhamdulillah, nanti kalau ada teman Alvin yang mempunyai masalah, boleh ya chat dengan ibu untuk mengatasi masalahnya. Terus kemudian Alvin menjawab, baik Bu,
Selanjutnya ibu konselor bertanya lagi, apakah ada yang ingin Alpin bicarakan lagi? Kemudian Alpin menjawab, jadi Alpin ucapkan terima kasih ya Bu atas bantuannya dalam mengatasi permasalahan ini. Semoga Alpin bisa mengambil jurusan tersebut dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, ibu konselor berpesan nih, Alpin jangan lupa untuk minta restu kepada orang tua, karena tanpa restunya orang tua kita bukan apa-apa. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya selagi itu berguna dan bermanfaat. Nah, selanjutnya Alpin menjawab lagi, baik Bu, Alpin akan meminta doa dan restu kepada orang tua Alpin. Semoga apa yang dipilih Alpin menjadi yang terbaik untuk masa depan. Ibu konselor berkata sambil bertanya, amin. Ibu tanyakan sekali lagi, apakah Alpin masih bingung dengan jurusan yang Alpin ambil setelah selesai SMA nanti? Alhamdulillah Bu, kemungkinan Alpin sudah teratasi Bu, jawab Alpin. Kemudian si ibu konselor bertanya lagi, Ibu selalu memberikan doa yang terbaik buat Alpin. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, apakah konseling individu via online ini bisa kita akhiri Alpin? Alpin tenang aja, dalam konseling ini kerahasiaannya akan dijaga, kecuali jika Alpin memberi izin untuk meng-share konseling kita hari ini untuk jadikan pelajaran, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau Alpin tidak mengizinkan, ya konseling ini tetap menjadi rahasia antara ibu sama Alpin. Nah, terus Alpin menjawab, alhamdulillah sudah cukup Bu. Nah, ibu konselor berkata, nanti kalau Alpin dan teman-teman mempunyai masalah lagi, ibu akan selalu senang hati dan terbuka untuk jadi tempat kalian dalam mengatasi masalah kalian. Terus Alpin berkata, ya Bu, terima kasih ya Bu atas bantuannya dan bimbingannya. Alhamdulillah Bu, terima kasih ya. Kemudian si ibu konselor menjawab, oke, konseling via online hari ini kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Alpin menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya.